Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru bukan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Barisan sakit hati tak henti-hentinya ya untuk mencaci menghujat Pak Jokowi ya. Nampaknya demo itu menjadi job atau kerjaan mereka atau gimana sih? Sejak dulu ya orang-orang ini saja, ijazah palsu juga orang-orang ini, demo buruh ya juga orang-orang ini, terus apalagi curang-curang pilpres ya ini lagi orang-orang ini lagi. Sekarang job baru menolak IKN. Sekarang kan lagi rame nih tentang IKN lah. Barisan sakit ini juga job baru lagi, yakni tentang penolakan IKN gitu loh, dengan menghujat mencaci maki Pak Jokowi. Padahal nih ya, dengan adanya IKN itu terserap ribuan pekerja lokal dan juga dari daerah lain. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya kita reaction bersama-sama video berikut ini. Bukan lain kutukan keagamaan. Masa membangun yang disebut dengan smart gitu kan, metropolis city smart tapi mistik, pakai air kendi, pakai tanah keramat, waktu pelantik peresmiannya titik Jidatnya di sini dua ya. Dukun-dukun didatangkan. Kata dukun-dukun itu, di sini banyak makhluk halus, banyak jin. Jadi yang disebut jin buang anak itu benar-benar buang jin di sana. Nah, berani-beraninya ya. Lah wong dulu saja itu loh, masalah jin buang anak itu sampai masuk penjara. Lah kok ini masih berani-berani mengungkit masalah hal itu lagi. Nanti kalau dilaporkan minta maaf. Nanti kalau dilaporkan ke polisi nangis-nangis. Nggak bermaksud ngomong gitu. Nah sekarang kok seperti ini, kebablasan nih omongan kakek ini nih. Jakarta itu punya historis, punya sejarah perjuangan, punya nilai-nilai kemerdekaan dari negeri ini. Mau dibuang, mau ditinggalkan. Saya kira ini adalah perbuatan tercela, mengabaikan nilai-nilai kesejarahan itu. Walaupun ada juga teman-teman di Jawa Barat, kalau misalnya Jakarta ditinggalkan, ya udah ambil lagi aja. Karena dulu Ya, ada yang namanya negara siapa Pasundan. yang meninggalin? Negara Pasundan itu Jawa Barat, Jakarta, Banten. Ketika Jakartanya ditinggalkan, ya kita ambil lagi. Kita jadikan saja negara Pasundan lagi. Provokasi. Ini orang ini pura-pura bodoh, apa tujuannya, atau memprovokasi atau gimana? Lah, apakah dengan pembangunan IKN itu Jakarta akan ditinggalkan? Tentunya kan tidak. Pusat bisnis, pusat segala macam itu kan ada di Jakarta. Yang dipindahkan itu pusat pemerintahan. Nah, pusat bisnis ya ada di Jakarta. Ngapain ditinggal gitu loh. Lah kok malah memprovokasi, nggak jelas. Mau rebut kembali. Lah emang sekarang apa dijajah apa gimana? Gitu loh. Kok seenak jidatnya ngomong, seenak jidatnya akan merebut kembali. Lah emang sekarang dimiliki oleh siapa? Gitu loh. Siapa yang mau meninggalkan Jakarta? Pusat pemerintahan itu dipindah ke IKN gitu loh. Banyaklah berita dari berseliweran tentang manfaat pembangunan IKN ya. Tribun Kaltim misalnya. Pekerja di IKN Nusantara kini nyaris 10.000, serap lebih 2.000 tenaga kerja lokal. Ini
2023 ya, akhir 2023 ini sudah mencapai 10.000 loh ini. Bayangkan kalau sekarang kan pastinya juga lebih gitu loh. Pekerja di IKN Nusantara kini nyaris 10.000, serap lebih 2.000 tenaga kerja lokal. Dikutip dari tribunkaltim.co ya. Pembangunan gedung-gedung pemerintahan di lokasi IKN Nusantara terus digencarkan. Kebutuhan tenaga kerja juga semakin meningkat. Saat ini tercatat ada lebih 2.000 warga lokal yang terserap di IKN Nusantara. Warga lokal itu berasal dari berbagai kabupaten atau kota di Kalimantan Timur. Jumlah warga lokal yang terserap itu mencapai sekitar 30% dan akan terus bertambah dengan masifnya pembangunan di sana. Ingat, ini adalah September 2023 ya, berita ini dimunculkan ya. Otorita Ibu Kota Negara atau OIKN mengungkap setidaknya sudah ada sebanyak 30% masyarakat lokal terserap dalam bidang kerjaan di IKN Nusantara. Ini artinya apa? Pembangunan IKN itu berdampak besar ya bagi lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan di daerah tersebut dan juga daerah-daerah di luar Kalimantan gitu. Apa yang salah dengan pembangunan IKN ini? Pejabat-pejabat negara asing juga kagum dengan adanya IKN ini yang nantinya akan menjadi kota hijau dengan adanya pembibitan persemaian Mentawai. Nah, seperti apakah sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. It was really an honor to visit the nursery this morning with President Jokowi. It was incredible to see the scale and the ambition that's there to ensure that IKN and the region is part of a greener and more sustainable future for Indonesia. Also very pleased to be a part of this diplomatic delegation with President Jokowi and Ibu Menteri to see this Mentawai nursery. Really impressive to see how much has grown over the past 2 years and the progress and the scale that's anticipated for the country of Indonesia. And so pleased to reaffirm our partnership between the United States and Indonesia through the environment. I was very happy to be at the Mentawai nursery and I also got to visit IKN yesterday. I am very impressed with the President's vision of developing a new capital, but to complement that with the reforestation effort thanks to the nursery. We've had a very interesting morning. I think it's a great initiative, I have to say. And I particularly like the way there's a focus on introducing diversity in all of the trees that are being propagated and being used as part of the reforestation effort. So instead of just having monoculture, just a eucalyptus as far as the eye can see, you're seeing all kinds of different trees. Fantastic. I'm very happy to be here just to witness this facility. It was very well organized and also it's very nice to see the ambition of planning 34 facilities. So it's a great legacy for Indonesia, definitely, and Pak Jokowi. I'm very happy to be here. Thank you. Very pleased to take part in this visit this morning. It was great to see what you have achieved. I think the nursery was well organized, very technologically advanced, and it's a great initiative to work on the forest project in Indonesia. So we're happy to support this. I was invited yesterday to come here. It was really nice to see the nursery. I never seen so huge nursery by myself, to be honest. So I think you do a great job. Thank you quite much. I really appreciate all the vision and all the efforts of His Excellency the President Jokowi that he insisted to come himself to attend the opening of this project, and Her Excellency the Minister of Environment. We really appreciate all of this effort, and I think this will be a good model that is we are forward to work together towards it, especially that in Egypt there are some consultation about how to build a new capital in Cairo. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan persemaian Mentawai di Kabupaten Penajem Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur.